Perjuangan melawan penjajah tidak melulu dengan senjata. Itulah yang dicontohkan oleh Ki Hajar Dewantara, pahlawan yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ia dibesarkan dalam lingkungan Keraton Pakualam di Yogyakarta. Suwardi muda kemudian bekerja sebagai jurnalis di beberapa surat kabar seperti Utusan Hindia dan Kaum Muda. Kritiknya terhadap pemerintah kolonial dalam tulisan berjudul Seandainya Aku Seorang Belanda membuat Suwardi diasingkan ke Belanda pada 1913 bersama Cipto Mangunkusumo dan juga Douwes Dekker yang saat itu membela keduanya. Masa pengasingan di Belanda dimanfaatkan Suwardi untuk mendalami dunia pendidikan dan pengajaran. Selama itu pula, jiwa patriotisme dan cita-citanya memajukan bangsa Indonesia melalui pendidikan mulai terasah dan berkembang. Ia kembali ke tanah air pada 1919, 3 tahun berselang, tepatnya pada 3 Juli 1922, Suwardi mendirikan Lembaga Pendidikan Taman Siswa di Yogyakarta. Sekolah ini bertujuan memberikan kesempatan dan hak pendidikan yang sama bagi para rakyat Indonesia seperti yang dimiliki para priai atau orang-orang Belanda. Ia pun melepas nama kebangsawanannya dan menggunakan nama Ki Hajar Dewantara agar perjuangannya lebih mudah diterima masyarakat. Setelah Indonesia merdeka pada 1945, Ki Hajar Dewantara diangkat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama di Indonesia. Ki Hajar Dewantara wafat pada tanggal 26 April 1959 di Yogyakarta. Pada tanggal 16 Desember 1959, hari kelahirannya ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara juga menciptakan 3 buah semboyan yang sampai saat ini masih digunakan di dunia pendidikan. Ketiga semboyan itu adalah Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Bahkan bagian dari semboyan ciptaannya, yaitu Tutwuri Handayani, menjadi bagian dari logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mendedikasikan hidupnya untuk mendidik rakyat Indonesia, terutama kaum pribumi yang tertindas. Ki Hajar Dewantara memiliki nilai akuntabel yang sangat tinggi. Ini dibuktikan dengan keteguhan beliau pada prinsip yang dipegangnya, serta bertanggung jawab dalam memperjuangkan pendidikan anak bangsa, meski beliau harus diusir dari pemerintahan kolonial. Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu sosok teladan karena sikap kompetennya. Sikap kompeten beliau tercermin sebagai tokoh pendidikan yang menguasai berbagai bidang, termasuk jurnalistik dan filsafat pendidikan. Mempromosikan nilai gotong royong dan kerjasama dalam pendidikan tanpa diskriminasi. Keloyalan Ki Hajar Dewantara tidak perlu diragukan lagi. Beliau merupakan seseorang yang sangat setia akan bangsa dan juga negaranya, menolak ketidakadilan oleh kolonial dan juga memperjuangkan hak pendidikan anak bangsa. Nilai ASN selanjutnya adalah adaptif. Ki Hajar Dewantara membuktikan nilai adaptif dengan mengembangkan metode pendidikan yang sesuai dengan budaya Indonesia, bukan meniru Barat secara mentah. Bekerjasama dengan banyak tokoh pergerakan nasional dan masyarakat dalam membangun sistem pendidikan nasional.